Bapak Ibu terkasih, ada seorang pemudi yang bernama Diana Aiden. Pada umur 14 tahun dia berjuang menghadapi satu kista yang menempel di bagian otaknya, di saraf bagian optik. Tentu ini mengganggu penglihatannya selama bertahun-tahun. Nah, setelah dia melewati operasi pengangkatan kista beberapa tahun kemudian, terus setiap pagi selama 1 tahun, Diana selalu bangun pagi dengan tubuh yang lemas, rasa mual, rasa enak karena pengaruh dari obat-obatan yang harus dia konsumsi pasca operasi. Umur 14 tahun. Setelah dia dioperasi begitu ya, memasuki umur 24 tahun, setelah dia berpikir dia bisa hidup normal seperti teman-teman gadis seusianya, tiba-tiba dia divonis oleh dokter mengalami multiple sclerosis, yaitu gangguan saraf pada otak, mata, dan tulang belakang, yang membuat penderitanya bisa mengalami gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, bahkan bisa mengalami kelumpuhan. Terus seorang gadis muda, usia 24 tahun, 10 tahun yang lalu dia mengidap kista, dan di usia 24 tahun dia mengalami gangguan syaraf yang mengancam dia dengan kelumpuhan. Setelah di tengah-tengah kondisi seperti itu, dia harus menjalani rangkaian pengobatan dan injeksi setiap hari. Setelah di masa-masa ini muncul satu pertanyaan yang besar di dalam pikirannya. Kenapa ini terjadi, Tuhan? Kenapa harus aku yang mengalami masalah ini? Kenapa Tuhan membiarkan musibah ini terjadi? Ada seorang yang lain, seorang ibu bernama Trisha Divik. Pada bulan Juni 2010, Trisha dan suaminya bersuka cita karena mereka mendapati bahwa dirinya hamil. Mereka akan memiliki anak pertama. Juni 2010. Setelah pada bulan September, ketika usia kandungannya sekitar 18 minggu, setelah dokter kandungannya mengatakan kepada Trisha bahwa air ketuban di dalam kandungannya berkurang dengan sangat banyak, nyaris tidak ada lagi, nyaris tidak ada pelindung untuk janin di dalam kandungannya. Setelah ketika Trisha mendengar hal itu, dia begitu bergumul, dia begitu susah hati. 7 minggu sejak pemberitahuan dokter, berarti usia kandungan sekitar 25 minggu. Setelah Trisha harus menjalani operasi sesar karena janin di dalam kandungannya harus dikeluarkan. Setelah maka janin itu dikeluarkan dengan keadaan hidup, sangat kecil. Namun demikian Trisha bersyukur karena Tuhan sudah menyertai dia dan janin dalam kandungannya selama 7 minggu berjalan sejak vonis pertama dokter, dan bayinya boleh lahir dalam keadaan yang hidup. Tetapi setelah sekitar 1 jam dokter dan para perawat berjuang untuk menjaga bayi itu stabil. Setelah dokter mengatakan kepada Trisha tidak ada kesempatan untuk bayi ini bisa bertahan hidup, dan mereka mulai mencabuti alat penopang kehidupan dari bayi itu. Dicabut satu persatu, lalu kemudian bayi itu dibawa, digendong dan diletakkan di atas dada ibu. 3 jam kemudian, Trisha mencatat, 3 jam kemudian bayi itu berpindah dari pelukan ibunya ke pelukan Bapa di surga. Setelah maka di dalam situasi itu muncul satu pertanyaan besar dalam pikirannya. Apa yang sedang Tuhan lakukan? Ketika seseorang berada di dalam penderitaan, musibah, kehilangan sesuatu yang berharga atau kehilangan orang yang dia kasihi, ketika seseorang ada di dalam situasi itu, sangat mungkin orang itu berpikir seperti Trisha dan Diana. Mereka bertanya, kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Kenapa penderitaan ini harus aku alami? Apa maksud Tuhan dengan semua ini? Setelah kita percaya bahwa ada satu alasan untuk penderitaan kita, kita percaya bahwa ada satu hal yang baik yang Tuhan mau kerjakan di balik penderitaan kita. Setelah kita mau mendapatkan penjelasan itu, kenapa Tuhan aku menderita seperti ini? Kenapa aku mengalami penderitaan ini? Setelah kita seperti mau mendapatkan penjelasan dari Tuhan.
Di satu sisi kita tahu dan yakin bahwa di dalam penderitaan sekalipun tetap ada kebaikan Tuhan. Tetapi harus kita akui bahwa di saat kita menghadapi kesulitan itu, di saat kita menghadapi pergumulan itu, rasanya kita tidak mampu untuk mengerti, rasanya kita tidak mampu untuk melihat dan merasakan apa yang baik di tengah-tengah situasi pergumulan kita. Ketika kita tidak mampu untuk melihat, merasakan sesuatu yang baik yang Tuhan mau kerjakan di dalam pergumulan kita, tentu itu akan membuat kita semakin bergumul lagi. Dan di saat kita sulit atau belum mampu merasakan kebaikan Tuhan, lalu bagaimana kita bisa kuat menghadapi penderitaan dan pergumulan dalam hidup kita? Firman Tuhan pagi hari ini, melalui perenungan firman Tuhan pagi ini, saya ingin mengajak kita bukan untuk menjawab pertanyaan mengapa Tuhan izinkan penderitaan. Karena saya yakin kita juga tidak akan bisa mengetahui alasan yang sesungguhnya. Dan memang itu bukan bagian kita untuk mengetahui alasan kenapa Tuhan izinkan kita menderita. Tetapi pagi ini saya ingin mengajak kita untuk menjawab satu pertanyaan. Bagaimana kita bisa melewati penderitaan dan tetap bertumbuh di dalam penderitaan itu? Setelah kita akan mendasari perenungan kita dari Mazmur 136 ayat 16 ini. Sebenarnya ada dua hal yang ingin saya bagikan dari satu ayat ini. Tetapi saya akan membagi dua. Yang pertama di minggu ini dan yang satu lagi di minggu yang ke depan. Hal pertama yang ingin saya untuk kita renungkan bersama-sama adalah ketika Tuhan mengizinkan penderitaan, ketika Tuhan mengizinkan musibah datang dalam hidup kita, kita diajar untuk memandang dan memuji Tuhan karena pribadinya. Ketika kita melihat ayat 16 dan membandingkannya dengan keseluruhan Mazmur 136, kita akan melihat ada satu keunikan, ada satu perbedaan dari satu ayat ini. Kalau kita membaca ayat 1 dan ayat yang ke-26, Mazmur ini dibuka dan ditutup dengan satu ucapan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukur ajakan pemazmur. Mazmur ini dibuka dan ditutup dengan satu ajakan bersyukurlah kepada Tuhan. Lalu kalau kita melihat isinya, maka kita akan melihat kental sekali, dominan sekali pernyataan pemazmur tentang kasih setia Tuhan yang kekal itu. Maka dibuka dan diawali dengan ajakan bersyukur, diisi, dipenuhi dengan satu pernyataan bahwa Allah itu kasih setianya kekal. Tetapi setelah di tengah-tengah pujian dan ucapan syukur pemazmur atas kebesaran, kebaikan, dan kasih setianya Tuhan, pemazmur nyelipin ayat 16 yang berkata, Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Ayat yang ke-16 ini menjadi satu sempalan begitu, menjadi satu ganjalan yang sepertinya mengganggu tema besar dari Mazmur 136. Ketika pemazmur mengajak umat untuk bersyukur, ketika pemazmur mengajak umat untuk membesarkan Tuhan, melihat akan kasih Tuhan, tentu di dalam bayangan kita adalah kalau kita mau bersyukur, kalau kita mau membesarkan Tuhan, maka yang dilihat adalah perbuatan-perbuatan baiknya Tuhan. Dan itulah yang didaftarkan pemazmur dari ayat 1 sampai ayat 26. Tetapi kalau kita lihat ayat 16 ada nuansa yang berbeda. Dia yang memimpin umatnya di padang gurun. Satu kondisi yang gak baik. Kecuali pemazmur di ayat 16 ini bilang dia yang memimpin umatnya masuk ke tanah perjanjian. Dan nuansanya positif. Tetapi di ayat 16 tidak dikatakan seperti itu. Yang diangkat oleh pemazmur adalah padang gurunnya. Satu situasi yang gak enak, di mana umat Israel dan moyang mereka harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Bukan satu situasi yang menyenangkan yang dialami oleh umat Israel, tetapi itu yang diangkat oleh pemazmur dan dihubungkan dengan Allah yang memimpin di padang gurun itu adalah Allah yang kasih setianya kekal. Kenapa ini yang diangkat oleh pemazmur? Terus sekalipun di ayat 16 ini terasa seperti sebuah ganjalan, tetapi melalui ayat ini pemazmur mengingatkan kita bahwa ada alasan lain untuk kita bersyukur dan memuji Tuhan, bahkan di tengah-tengah padang gurun sekalipun. Bapak Ibu, mudah untuk kita bersyukur dan memuji Tuhan ketika Dia memimpin kita masuk ke tanah perjanjian.
Mudah untuk kita bersyukur dan melihat kebaikan Tuhan ketika kita ada di tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi saat Tuhan mengizinkan kita berjalan di padang gurun, saat Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan, kita mengalami musibah, kita mengalami kekurangan, kita mengalami kesusahan dalam hidup kita, Saudara pemazmur mau mengingatkan kita, tetaplah naikkan syukur dan pujian bagi Dia, semata-mata karena Dialah Allah yang patut untuk menerima pujian dan syukur dari kita. Terus semata-mata karena Dialah Allah yang memang patut untuk menerima pujian dan penyembahan kita. Bapak Ibu, beberapa minggu terakhir ini di persekutuan Rabu malam kami membahas tentang Ayub. Jadi kita tahu siapa Ayub. Hidupnya begitu menderita, mengalami kesusahan, musibah yang bertubi-tubi. Sampai di terakhir setelah Ayub kehilangan hartanya, setelah Ayub kehilangan anak-anaknya, setelah Ayub kehilangan kesehatannya, istrinya berkata kepada Ayub, "Kutukilah Allahmu dan matilah." Ketika istri Ayub berkata demikian, Ayub menjawab, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak yang buruk?" Bapak Ibu, di dalam penderitaannya yang bertubi-tubi itu, di dalam penderitaannya yang silih berganti itu, Ayub tetap menyadari bahwa Allah adalah penguasa dan pemilik hidupnya. Dia adalah milik Allah, maka Allah bisa mengatur banyak hal. Allah bisa mengatur apapun tentang kehidupan Ayub. Allah adalah pemilik hidup Ayub, dan segala sesuatu yang Ayub miliki juga berasal dari Allah. Setelah Ayub menyadari hal itu, maka di tengah-tengah penderitaan yang bertubi-tubi, dia tetap menjaga mulutnya untuk tidak mengutuki Allah. Setelah Ayub nggak tahu kenapa dia menderita. Ayub tidak tahu ada apa di balik layar, ada dialog apa antara Allah dan iblis sehingga dia mengalami itu semua. Ayub tidak tahu alasan kenapa dia menderita. Tetapi sekalipun dia tidak tahu alasan itu, sekalipun Ayub juga belum melihat hal baik di balik penderitaannya, setelah Ayub menjaga mulutnya, dan Ayub tetap menyadari Allah adalah pemilik hidupku. Dia bebas untuk melakukan segala hal di dalam kehidupannya. Semata Ayub tetap menyatakan penghormatannya kepada Allah, sang pemilik dan penguasa atas kehidupannya. Ketika Tuhan mengizinkan penderitaan dalam kehidupan kita, kita mungkin sulit untuk bersyukur dan memuji Dia, karena yang kita lihat adalah kekacauan demi kekacauan. Kita mungkin sulit untuk mengucap syukur karena yang kita hadapi bukan sesuatu yang kita inginkan. Itu membuat kita sulit untuk bersyukur, itu membuat kita sulit untuk melihat apa yang baik dari hal ini. Tetapi pada waktu itu terjadi, ingatlah bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sebab penderitaan itu bisa menolong kita, mengingatkan kita bahwa Dia adalah Allah, pemilik hidup kita. Terlepas dari apakah kita merasa sedang berjalan di padang yang berumput hijau, terlepas dari apakah kita merasa sedang berjalan di pinggir sungai yang menyegarkan, atau kita merasa hidup kita ada di bawah lembah kekelaman, setelah ingatlah bahwa Dia adalah Allah yang maha tinggi, yang sudah sepatutnya untuk menerima hormat dan penyembahan kita. Bapak Ibu, rasanya gak ada orang yang nyaman-nyaman gitu ya kalau harus pergi ke dokter gigi. Pasti ada satu kegentaran tertentu ya, begitu ya, ke dokter gigi harus nanti disuntik, nanti dibor, nanti harus dioglek-oglek giginya begitu. Nah, rasanya udah mengilu di sini kalau ngomongin dokter gigi. Terus umumnya orang nggak suka dokter gigi. Saya termasuk yang nggak terlalu suka, kecuali memang udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah nggak tertolong, ya udah deh, daripada sakit berkepanjangan. Lebih baik sakit apa ya daripada sakit hati. Enggak juga sih kayaknya, sama-sama nggak enak gitu. Nah, orang nggak suka ke dokter gigi. Alasannya ya selain sakit waktu diapa-apain gitu ya, tetapi waktu mau bayar juga rasanya sakit gitu ya. Tetapi walaupun orang nggak suka ke dokter gigi, nggak suka waktu giginya harus dibor, harus dicabut, nggak suka waktu harus bayar tagihan dokter gigi, tapi pun nggak ada orang yang ngelawan dokter gitu kan ya. Kalau udah disuruh duduk gitu
gitu ya, rebahan, buka mulutnya, nggak ada yang lawan gitu kan ya. Ayo buka Pak mulutnya. Oh. Terus Bapak ngapain kesini gitu ya, mau istirahat gitu. Terus nggak ada orang yang melawan dokternya. Lalu ketika dia udah buka mulut, dokternya mulai masukin alat-alat di dalam mulutnya, sentuh-sentuh giginya, dibor, ditambal, dicabut begitu ya. Nggak ada orang yang setelah dicabut sakit gitu kan ya. Nggak ada orang yang setelah dicabut lalu dia jadi sakit hati sama dokter gigi dan akhirnya benci sama dokter gigi. Nggak ada gitu ya. Terus bahkan sekalipun harus merasa sakit waktu dirawat, harus sekalipun kita tahu kita akan sakit kalau diapa-apain sama dokter gigi, sekalipun kita tahu harus keluar biaya yang cukup mahal kalau ke dokter gigi, tetapi ketika kita udah duduk di kursi dokter gigi itu, buka mulut kita, saudara, kita berusaha untuk tenang, kita berusaha untuk melawan rasa sakit ketika si dokter itu melakukan perawatan pada gigi kita. Saudara, kenapa kita bisa sepasrah itu sama dokter gigi? Kenapa kita bisa berusaha sekuat itu di hadapan si dokter gigi? Karena kita ingin sembuh, bukan? Kita tahu ada masalah di gigi kita datang ke dokter gigi, sekalipun kita tahu nanti kalau disentuh akan sakit, harus dibor, harus dibersihin, harus dicabut, mungkin itu akan sangat sakit. Tetapi karena kita mau sembuh, waktu si dokter itu obat-obat gigi kita bertahan, paling cuma begitu, tapi kita bertahan. Dan kita nggak jadi sakit hati sama si dokter gigi karena melakukan itu. Kita mau sembuh, kita tahu dia dokter, kita percaya dia bisa rawat kita dengan baik. Setelah ketika kita tahu dan percaya bahwa dia dokter yang baik dan kompeten melakukan tugasnya, maka kita memasrahkan diri kita. Kita berusaha kuat, kita berusaha menahan sakit kita untuk dia rawat gigi kita. Kita menyerahkan gigi kita, mulut kita ke dalam tangan si dokter gigi. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang penderitaan, ketika Allah mengizinkan penderitaan masuk dalam hidup kita, setelah gambarannya kurang lebih seperti kita pergi ke dokter gigi. Kalau kita bisa percaya kepada si dokter gigi, bisakah kita percaya juga kepada Allah? Allah adalah pemilik hidup kita. Dia adalah penguasa hidup kita. Segala apa yang kita miliki itu punyanya Dia. Maka ketika kita mengingat bahwa Dia itu Allah, maka kita perlu menundukkan diri kita taat kepada pimpinan-Nya, sekalipun Dia memimpin kita kepada gurun. Sekalipun kita harus menderita di sana, sekalipun kita harus melewati pada gurun itu bertahun-tahun berputar-putar seperti bangsa Israel. Bapak Ibu, ketika Tuhan mengizinkan penderitaan masuk dalam hidup kita, itu adalah saatnya kita mengevaluasi relasi kita dengan Tuhan. Apakah selama ini relasi kita dengan Tuhan seperti hamba dan tuan? Kita yang jadi tuan. Kalau kita butuh apa kita panggil, kalau kita nggak butuh ya kita diemin aja. Kalau kita butuh apa kita panggil, dia bekerja, kalau kinerjanya baik kita puji dia, kalau kinerjanya buruk kita kecewa sama dia, kita diemin dia. Apakah relasi kita selama ini dengan Tuhan seperti hamba dan tuan? Atau selama ini relasi kita adalah aku hamba dan dia tuan? Sebagai hamba kita siap tunduk dan taat dengan apapun yang sang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Setelah ketika penderitaan itu terjadi, ketika Tuhan mengizinkan penderitaan, waktunya untuk kita mengevaluasi relasi kita dengan Tuhan. Siapa yang Tuhan? Siapa yang hamba? Kalau dia adalah Tuhan, maka jika sang Tuhan memimpin itu masuk kepada guru, biarlah kita taat kepada pimpinan. Bapak Ibu, tidak sedikit orang Kristen yang menilai Tuhan dari apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Kalau Tuhan memberi sesuatu yang baik, kalau Tuhan menjaga keluarganya, kalau Tuhan menjaga usahanya, kalau Tuhan memelihara kesehatannya, dia memuji Tuhan, dia bersyukur sama Tuhan. Tetapi ketika dia kehilangan seseorang yang dia kasih, ketika dia kehilangan pekerjaannya, ketika dia kehilangan usahanya, ketika dia kehilangan pendapatannya, setelah dia mulai nggak setia, dia kecewa sama Tuhan, dia mulai mengabaikan Tuhan, dan akhirnya bisa meninggalkan Tuhan. Mazmur 136 ayat 16 mengingatkan kita,
Ketika Tuhan mengizinkan penderitaan masuk dalam hidup kita, kita perlu untuk tetap memandang Dia sebagai Tuhan atas hidup kita. Dialah Tuhan kita. Karena Dia Tuhan kita, sudah sepatutnya kita meninggikan Dia karena hal ini. Sekalipun kita belum mampu melihat apa rencananya Sang Tuhan, sekalipun kita belum mampu melihat apa hal baik yang Sang Tuhan ini mau kerjakan di balik penderitaan yang kita alami, saudara, kita tetap perlu untuk menghormati Dia. Kita tetap perlu untuk meninggikan dan memuliakan Dia, karena Dia Sang Tuhan. Saudara, Dialah Allah yang patut untuk kita tinggikan, yang patut untuk kita puji. Dialah Allah yang patut untuk kita muliakan. Bapak Ibu, kita mungkin tergoda untuk berpikir, kok Tuhan kayak begitu sih? Kayak pengen banget gitu dihormati. Saudara, kita perlu membedakan pengen banget dihormatin dengan memang seharusnya dihormati. So, kalau saya, gitu, misalnya saya setiap 2 jam sekali saya ketemu orang, saya bilang, hormati saya hamba Tuhan loh. 2 jam berikutnya, hormati saya hamba Tuhan loh. Saudara, artinya saya gila, gitu ya. Saya gila hormat. Tetapi kalau kita ketemu orang tua yang sudah sepuh sekali, gitu ya, kayak Pak Warno mesti pernah cerita begitu ya. Kalau ketemu orang yang sudah sepuh sekali, terus beliau nggak perlu ngomong hormati aku ya. Beliau nggak perlu ngomong begitu. Kita juga nggak perlu nunggu disediakan teh manis hangat dulu baru kita menghormati dia. Ketika kita melihat figur yang sudah sepuh ini, kita bisa tahu kita harus menghormati dia. Kita harus berlaku sopan kepada dia. Kita harus menjaga tutur kata kita. Sebelum ngomong dipilih katanya, sebelum ngomong disusun kalimatnya. Kalau nggak kesusun kalimatnya, kita memilih diam daripada salah ngomong nanti dianggap nggak sopan begitu ya. Ketika kita berhadapan dengan figur yang sepuh, sudah kita tahu ini harus dihormati, maka kita jaga omongan kita. Saudara, Tuhan bukan mau dihormati, tetapi memang sudah sepatutnya lah kita memberikan penghormatan kita buat Dia. Karena Dia Allah, Dia Tuhan atas hidup kita, Dia pemilik hidup kita. Sudah sepatutnya lah kita menunjukkan penghormatan kita. Sudah sepatutnya lah kita menyatakan pujian kita meninggikan Dia. Karena Dia adalah Allah. Terlepas dari apakah kita merasa sedang berjalan di padang rumput hijau atau berjalan di lembah kekelaman, Dia tetap Allah kita. Dia tetap Tuhan atas hidup kita. Maka inilah yang membuat Mazmur 23 ayat 1 menjadi menarik. Sebelum Daud berkata, Dia membimbing aku kepada yang berumput hijau. Sebelum Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia menetapkan hatinya, Tuhan adalah gembalaku. Mau Dia bawa aku ke rumput yang hijau, mau Dia bawa aku ke lembah kekelaman, aku tetap mengakui Dia adalah gembalaku. Maka aku akan tetap ikut akan pimpinan. Philip Yancey, seorang penulis Kristen, dia menulis satu buku yang berjudul Di Mana Tuhan Ketika Hidup Terasa Sakit. Philip Yancey adalah seorang yang ketika remaja, sekitar usia belasan tahun, ayahnya meninggal karena penyakit polio. Sejak ayahnya meninggal, dia bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan soal penderitaan. Kenapa Allah mengizinkan penderitaan? Kenapa aku mengalami penderitaan ini? Kenapa harus aku yang mengalami kehilangan ini? Untuk apa Allah melakukan semua ini? Sudah ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Tetapi ketika dia ditanya oleh Diana, yang tadi di awal saya ceritakan mengalami kista dan gangguan syaraf otak. Ketika dia diwawancarai oleh Diana, bagaimana engkau menjawab pertanyaan-pertanyaan kenapa itu? Saudara, Philip Yancey berkata, saya nggak pernah tahu. Saya tidak pernah mendapatkan jawabannya kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu. Kenapa Tuhan membiarkan ayah saya meninggal karena polio? Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan ini dan itu terjadi di dalam dunia ini? Saya tidak pernah tahu dan kita tidak pernah tahu kenapa kita menderita. Tetapi kita bisa tahu. Kita bisa tahu apa yang Allah rasakan ketika kita menderita. Seperti apa kata Diana? Setelah kita bisa tahu apa yang Allah rasakan ketika kita menderita, ketika kita melihat kita pinjam.
Dan ketika Tuhan Yesus ketemu dengan seorang janda yang putranya meninggal, ketika kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berurusan dengan seorang yang sakit kusta, ketika kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menerima seorang wanita yang sedang diancam oleh hukum rajam pada persidangan, ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang miskin, orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang menderita baik secara fisik maupun mental, jadi kita bisa melihat di dalam semua peristiwa itu Tuhan selalu ada di pihak yang menderita. Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan mengulurkan tangannya buat mereka. Philip Yancey mengatakan kita tidak akan pernah tahu apa maksud Tuhan atas penderitaan kita, tapi kita bisa tahu apa yang Allah rasakan ketika kita menderita. Sang Tuhan itu tidak perlu untuk hadir di samping kita ketika kita menderita. Dia Tuhan, kita hamba. Dia pencipta kita. Kita ciptaan yang beda jauh kualitasnya dengan dia. Tetapi ketika manusia ini menderita, Alkitab mengatakan Tuhan selalu ada bersama dengan mereka yang menderita. Tuhan menjamah mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan menguatkan mereka. Allah kita bukan Allah yang gila hormat, tetapi memang Dia patut dihormati karena Dialah Allah Sang Pencipta dan kita ini ciptaan. Maka ketika Tuhan mengizinkan penderitaan masuk dalam hidup kita, sekalipun di saat-saat seperti itu kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan penderitaan ini, sekalipun di saat-saat itu kita nggak tahu ada kebaikan apa yang Tuhan mau kerjakan di balik penderitaan ini, dan kita sulit untuk bersyukur, kita sulit untuk memuji Tuhan. Surah Mazmur 136 ayat 16 mengingatkan kita tetap bisa memuji Dia, kita tetap bisa menyanyikan Dia semata-mata karena Dialah Allah. Dia bukan Allah yang kejam, Dia bukan Allah yang jahat, tetapi Allah yang ada di pihak orang-orang yang menderita. Oleh karena itu ketika Tuhan mengizinkan penderitaan itu hadir dalam hidup kita, marilah kita memberi hati kita diajar oleh Tuhan untuk melihat akan pribadinya, untuk melihat akan kebesarannya, untuk melihat akan kemuliaannya, untuk melihat Dia sebagai Allah yang mulia, dan biarlah kita tersungkur menyembah dan menyanyikan Dia sekalipun situasi kita belum berubah. Kiranya Tuhan yang menolong kita, kiranya Tuhan yang memimpin kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.